Halo, good afternoon, selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Rini, Ibu Tina, dan juga Pak Anton. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk sharing hari ini ya terkait dengan webinar pada siang hari ini. Terlebih dahulu saya izin untuk share screen untuk menjelaskan beberapa sedikit program ya dari Wardaya College. Oke, jadi hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Miss Rini Mesa ya, Bu Rini, dan juga salah satu alumni dari Wardaya College, ada Vivian Yudhistira. Apakah sudah bergabung? Sepertinya belum ya. Oke, jadi Wardaya College sendiri kita punya apa ya, semboyan one purpose, one mission, and one dream ya. Nah, ini ada 3 lambang ini kita ya, Wardaya College, kemudian ada weekend, kita ada Wardaya School juga. Nah, ini adalah alamat kita di sini, di Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren ya. Nah, ini our division and programs. Nah, ini ada beberapa program gitu ya. Kita ada kelas Olimpiade, nanti yang akan segera dimulai juga ya, di bulan Mei nanti untuk jadwal tesnya. Kemudian selanjutnya, ada kelas persiapan sekolah unggulan dan juga ujian sekolah ya untuk SD sampai SMP gitu ya. Di sini juga sudah lengkap ya untuk tesnya kapan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kelas persiapan universitas. Nah, kelas persiapan universitas ini yang cukup banyak gitu ya, banyak ininya juga, cabang-cabangnya, ada kelas enrichment dan lain sebagainya. Juga nanti akan kita dalam waktu dekat ini nanti untuk apa namanya, pendaftaran dan juga tes nanti akan dimulai di bulan Mei. Kemudian kita punya weekend ya, ada Ibu Tina kebetulan di sini. Inilah ada beberapa keunggulan, kelebihan dan lain sebagainya ya. Kemudian kita punya kelas persiapan beasiswa studi S1, S2, bahkan S3 juga. Nah, kemudian kita bekerja sama juga dengan beberapa kampus gitu ya, Pathway to the Top University in Amerika, ada Green River, kemudian ini kita punya sekolah Wardaya ya, dengan 3 ini ada kurikulum nasional, internasional, Cambridge A-Level, kemudian ada peminatan. Nah, kemudian nih event-event kita yang sudah berlangsung kemarin ya, dalam waktu bulan April ini, cukup banyak ya event-event kita. Nah, ini webinar-webinar yang sudah kita lalui begitu ya dulu bersama dengan beberapa universitas-universitas top gitu ya di dunia. Kemudian kita ada International Expo Education. Dan untuk incoming expo nanti kita akan adakan lagi di bulan Agustus gitu ya. Kemudian ini acara kita juga yang sudah berlangsung. Nah, ini juga. Nah, kemudian upcoming event kita, kita akan nanti ada bekerja sama dengan salah satu kampus di Indonesia, ada Prasetya Mulia ya. Kemudian nanti ada juga kelas pembahasan soal Olimpiade. Kemudian ada Toastmaster and Gavel Club. Kemudian kita besok akan mengadakan SMA Open House ya, SMA Wardaya. Kemudian ada beberapa event juga ke depannya, ada Indonesia Regional Competition, kemudian ada Big Science Competition, kemudian ada Waterloo ya, University of Waterloo, ada Canadian Gauss ya. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa event yang akan kita ikutin juga ya nanti. Nah, kemudian ini ada beberapa anak dari alumni dari Wardaya College ya yang sudah diterima di berbagai universitas-universitas ternama di luar. Gitu. Nah, ini beberapa kelas yang sekarang sedang berlangsung ya. Kita kelas baru yang baru dibuka di Wardaya. Oke, ya. Jadi jika teman-teman dan teman-teman sekalian yang ingin bergabung bersama kita, ini alamatnya. Silakan bisa WA dan bisa menghubungi kita. Oke, sekian dari perkenalan sedikit tentang Wardaya College.
Untuk waktu dan tempat untuk Ibu Rini bisa share ya hari ini. Dipersilakan Bu. Terima kasih. Halo, saya duluan ya. Is it my time? Oke. Saya dikasih sebagai saya share ya. Oke, selamat siang semuanya. Siang Bu. Oke, terima kasih untuk Wardaya College yang sudah mengundang saya untuk bersama-sama di event ini. Jadi saya Rini yang sudah diinfo perwakilan dari beberapa university yang ada di US. Dan hari ini mungkin sedikit bicara mengenai Kansas, tapi at the end nanti saya juga info uni-uni mana saja yang under show light, yang mana student juga bisa apply. Sebentar ya. Vivian, sudah ada atau belum? Ya. Layar saya udah kelihatan? Sudah Bu. Oke. Study in US, kita tahu bahwa study in US, US itu adalah nomor satu untuk world largest economic in the world. And then let me, yes. Okay. Yes, kita bisa lihat with the high GDP, ada 50 states with a special district of Columbia is a capital city of US, home for 58 million company and top 500 Fortune companies, say Walmart, Amazon, ExxonMobil, and others. And then, yeah, this is about labor. This is about why study destination in US. There's a few reasons. Academic excellence, world-class research facility, study in US, program flexibility for bachelor degree, connection in the leading industry, post-study work option, and unique culture. This is the reason why 1.2 million international students study in US. So this is a research by the obvious. How many institutions in US? We have more than 4,000 institutions in US. While compared to UK, it's only 144, Canada 98, Australia 43, and the difference between US and Commonwealth country like UK, Canada, and Australia, because of different in US, most are private university than public. So 4,000 institution, 1,000 is a public university, the rest 3,000 is a private. While Commonwealth system, almost all of them are public university. Okay, after we talk about US, Kansas University, I would like to play the video. You hear the rock chart chant, like a build up in your stomach. Yeah, the rock chart chant, like honestly, I love it. You feel it in here. And it gets super quiet. It starts really low and it's very eerie. You feel connected with people who you don't know. It triggers something inside of you that's very emotional. I associate it with all the memories I've made at KU so far. It's about community. The Rock Talk chant really brings everyone together. It's something about that chant when everyone is united. If you're a part of that chant, you're a part of something greater than yourself. Okay, so KU is here. I think Vivian will tell more about KU.
part of me, I will share the picture. KU adalah member of American Association University, is only 68 university, 66 in US and 2 others in Canada. They are research university. So if you see Kansas University, tuition fee for Kansas University is $28,000 per year for 2 semesters. And we offer 9,000 scholarship per year. So with the minimum GPA, eligible untuk tetap 4-year scholarship adalah every year, every semester student have to maintain GPA minimum 3.0 to be continue for scholarship. So if student get 9,000 per year means 4,500 per semester, because 1 academic year, almost 2 semesters. So compared to other university with the AAU, there are 65,000 somethings. Okay. So this is about the Kansas. Yeah. Okay. So we have a lot of faculty. We have a chemistry, pharmacy, and there's a engineering program that we have Kansas. And then this person is a Brian McClendon. He's now adalah professional practice in the engineering program. Beliau adalah one of co-founder of Google Earth. Okay. I will talk more about, this is a business. We have supply chains, any others program in Kansas. We have another program, we have Career Accelerator. This is apply for all university under Shoreline. Can be University of Pacific, University of Chicago. Students for the bachelor student, mereka mendapatkan benefit for the first 2 years because total bachelor is 4 years. The first 2 years, they get a free for career program, which we building CV profile of students. So students punya chance to get to the part-time job or internship during study or OPT after study. So this is about this. This is alumni of Kansas. Not even India. We have a lot of organization at Kansas. This is a housing. And that's all about Kansas. And then I'll go to about other Shoreline University. So with this map, this is the university that we assist students. Freshman maupun transfer students. So in the west part, kita punya Gonzaga University, University of the Pacific, they are private university. And we have American Collegiate Life program in LA and also one in DC. This program is only for students who aim to complete bachelor degree at the top 50 ranked university in the US. Such as BU, maybe Northeastern, UC, and others. We have also in the west, have University of Utah, Kansas in the mid. In the south, we have a few, Louisiana State University, Tulane University, Auburn, Florida International University, and Midwest, kita punya University of Illinois, Chicago, Cleveland State University in Ohio, and Dayton University in Ohio. And in the another south, we also have South Carolina, University of South Carolina. And in the in the east, we have University of Massachusetts Boston, the only public research university in Boston. We have Adelphi University in New York. We have American University, a private university ranked number 79 in DC, in the capital city of US. And yeah, that's all. So most of the favorite for Indonesia is part in the east. We have a Midwest. We have University of Chicago. This is the
the only public research university in Chicago. Chicago is the third largest city after New York and LA. We have another favorite is Kansas University in the Mid and Utah University. So this is really excited. We don't have much time, so I just give it you about the scholarship. Do we offer the scholarship? Yes, we offer the scholarship. We offer 1 year scholarship and also 4 year scholarship. So what's the requirement? This is for bachelor degree students, at least 3.0. So I can inform for national curriculum from private or public high school. With the curriculum national, 75 is the minimum to apply for scholarship out of 100. For the IB, they have a minimum 28, the average score. And then for the A level, the minimum is 3C. Can the O level or IGCS student apply to our university? Yes, they can. For IGCSE or O level, we require minimum 5C. 5C is the minimum. Only for University of Illinois Chicago, we required 3B, 5B, not the 5C. That's for O level or IGCSE. Okay. So this is the university, the 4-year university, University of Dayton, University of the Pacific. They are private university. Adelphi University, University of Illinois Chicago, Kansas, Gonzaga, Cleveland, Mississippi, UMass Boston, and University of Utah. This is 4-year scholarship. We opened the scholarship for yearly, starting in August. We opened the application for university and also application for the scholarship. So do we still open for the scholarship? Yeah, we still open for the scholarship because the deadline for fall intake is still open. And then kita offer 1 year scholarship, University of South Carolina, American University, Florida International University, Louisiana State University, and Auburn University. And then how much is the scholarship, right? Okay, we will see how much the scholarship. So in this table, we have in row using alphabetical order from Adelphi University. The first column is about the name of the university in alphabetical order. The second column will be the ranking. We use US News and World Report ranking. Why we use this ranking? Because students will study in US. It's fair enough for you to know what the best university, what the ranking of the university knowing in US. So we use US News and World Report ranking by 2022. And then the third column is about how the length of the scholarship. We offer 1 year and 4 year. And the next column, it's about how much the scholarship that we offer. And the next column is the tuition fee for 1 academic year, or we talk about 2 semesters, and then the websites. Web page that you can click and then find out more about the other details. But you don't have to worry. If you're interested, just contact Wardaya because they will assist you and help you from the counseling, paperwork until you arrive on campus and will be synergized or will work together with us as a part of the university. So, for example, Adelphi University, this is a private university in Garden City, New York, and the ranking is 172. They offer 4-year scholarship, and its maximum is 20,000 per year, and then the tuition fee 43 for 100,000. So if students get 20,000, it's almost 50%, 40 to 50% for the tuition fee per year. So this is only a partial academic scholarship, not whole the scholarship or whole the program. So for 4-year scholarship at the Adelphi, Cleveland, Gonzaga, Dayton, Chicago, Boston, Massachusetts, and then
Utah and Mississippi, students have to maintain GPA 3.0 to be eligible for continuing. So how to get a scholarship? Students have to contact Wardaya, apply for the university, and then set up the interview scholarship. I will be the person in Indonesia to conduct the interview. It can be face-to-face or can be by Zoom. So I think this is all that I share about info about the Shoreline program, scholarship, a bit about Kansas. So that's all. Thank you so much. Okay, back to you. Oke, thank you Bu Rini. Untuk selanjutnya, Vivian apakah sudah bergabung belum ya? Sepertinya belum ya Bu. Sepertinya belum bergabung ya. Oke, jadi buat Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ya di kolom chat. Atau kalau mau open cam juga boleh gitu ya. Di sini kita ada Ibu Rini. Dan juga mungkin ya sambil menunggu beberapa pertanyaan nih Bu, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dan juga sambil menunggu Kak Viviannya join, mungkin bisa dilanjutkan Bu untuk short light secara umum. Oke. Ya, terima kasih Bu. Saya share lagi ya. Apa yang didapatkan kalau students apply uni-uni yang tadi dan support apa yang diberikan oleh Shoreline? Visa support biasanya dengan kita ataupun dengan Wardaya. Kemudian apabila student arrive on campus, student akan dapatkan personalized tutoring di the first year ya, tahun pertama. Might be you need like a math, mungkin need the more tutoring. It's free, it's part of the service dari university. And then kita berikan juga student and academic advising. Sebelum berangkat kita ada airport pick up, it's free. Jadi for example, mungkin Vivian kalau nanti join, when dia arrive, kita arrange for the pick up, is free. Just let us know you flight details, berapa orang, apa datang sendiri atau ditemenin. Kalau ditemenin juga itu free. Kita akan antar ke hotel, drop ke hotel. Kemudian kita bantu untuk housing. Remember, untuk student bachelor degree student harus tinggal on campus. It's a must. First year have to live on campus. Second year and so on is up to students whether they wanna stay on campus or not. Lalu kita ada yang namanya career program yang tadi saya mention is a part of the support yang kita berikan. Nah, mungkin tadi saya udah info, tapi saya ingin share lagi sedikit informasi. Ranking, pasti akan bertanya kan. Tadi sudah kelihatan di table saya, tapi untuk mempermudah, kita punya university yang di top 100, itu adalah Auburn University, Utah University, Gonzaga University, dan American University. So di US, kita menggunakan namanya tier. First tier itu top 200, second tier 201 sampai 2000-an, lalu the next tier-nya adalah 2000-an sampai 4000-an. Nah, di first tier yang top 200 itu terbagi atas top 30, top 50, top 100, and top 200, guys. Jadi ini di US membuat differentiate di the first tier adalah top 30, top 50, top 100, dan 200. So kita Shoreline tidak punya uni di top 30, tapi kita punya uni di top 100, yaitu yang tadi Gonzaga dan ada 4 university. Di top 200 kita punya Kansas University, ada South Carolina, University of Illinois Chicago, dan lain-lain. So, which university yang sekarang ini favorite? Udah pasti ya, University of Illinois Chicago, Utah, kemudian coming up Gonzaga University karena top uni, American University also, that's a favorite. Bagaimana dengan dari sisi biaya? Kalau biaya kita lihat bahwa yang paling memang affordable kita ada Cleveland State University, yang mana tuition fee per 2 semester 18.600, kita offer maximum scholarship 5.000. Students only pay about
13.600 dan per semester berarti less than 7.000, which is sangat affordable. Private university kita starting dari 50 sampai 56.000. Okay. Dari uni itu kita pasti punya outstanding juga rankingnya. Contoh international business itu tidak ada di top uni kayak Ivy League atau UC atau yang lain, tapi untuk major international business bachelor or master dipegang oleh South Carolina. Kemudian Florida International University surprisingly for bachelor degree in international is ranking number 2. Okay. American U ranking number 8. Nah, kemudian mungkin yang sudah senang dengan desain games, kita punya Utah University itu nomor 3 untuk game development. Nah, game ini under engineering department. Nah, kalau Utah untuk entrepreneurship itu ranking 8. Okay. So kita ada big city, university-nya apa aja. Oke, kalau mau kita lihat, this is a university. Ada Chicago, Washington DC, Boston. Kalau yang high rank Gonzaga, kalau yang high ranking major kita ada beberapa, dan budget family kita ada Cleveland State University. Okay. So mungkin itu aja, atau saya bisa masih punya waktu lagi. That's all for me. Oke, baik Bu Rini. Ya, sebenarnya kita bebas sih waktunya sih sebenarnya Bu, karena Vivian juga belum bisa join ya Bu ya ini. Ada pertanyaan ya? Iya, ya. Berarti untuk sesi selanjutnya mungkin teman-teman ya Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilakan langsung bertanya. Saya baca ya pertanyaan yang ada diketik dari Elsha. Oke, siap Bu. Saya ada nanya, personal tutoring kayak gimana? Oke, that's a good question. Personal tutoring itu jadi university memastikan bahwa student-student mendapatkan support lebih, yaitu apabila student mengambil mata kuliah, contohnya aja di tahun pertama, contoh ya, memang sudah bagus di math, tapi because the curriculum everything is new, jadi butuh untuk dapat tutoring tutoring. Yang ada adalah waktu student arrive on campus during the orientation, students akan mendapatkan yang namanya advising, dan sudah diberikan siapa yang menjadi advisernya. Jadi apabila student merasa membutuhkan, dia akan speak dengan advisor untuk mendapatkan personal tutoring. Nah, tutoring ini can be personal one-on-one atau can be a group. Jadi itu akan di-arrange. Dan schedule-nya semuanya didiscuss oleh advisor. Jadi setiap students ada advisornya dan akan bekerja sama dengan advisor dalam planning study plan for study, supporting, dan lain-lain. Itu diberikan. Dan it's free. Semoga menjawab pertanyaannya ya, yang menanyakan tentang personal tutoring. Oke, baik Bu. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih lagi yang masuk ke saya nih Bu. Oke, saya bacakan. Which program in UK are favorite for Indo student, Bu? Saya hanya mewakili US. Ini pertanyaan UK atau US? KU, maaf Bu, KU. Oh, oke. Sorry. Alright. Oke. Kalau gitu saya stop, saya masuk yang KU kali ya. Sambil ini. Oke, karena Vivian nggak ada. Untuk saya bantu adalah engineering, terkenal karena KU adalah research university, ya, public research university. Engineering dan komputernya termasuk bagus. Juga mereka punya program arsitektur. Arsitektur itu bisa di-completing dalam waktu 5 tahun for master degree. Ya, jadi dan farmasi adalah salah satu yang the best. Saya bisa kasih share ya. Tadi saya ada saya info di sini. Farmasi top, education juga top untuk top major. Nah,
Nah, ini arsitektur. Salah satunya adalah top 17 global ya untuk arsitektur. Global artinya seluruh dunia, dia top 17 salah satunya, dan bisa diselesaikan master degree dalam waktu 5 tahun. Biasa kan bachelor 4 tahun atau 5 tahun. Nah, ini 5 tahun udah dapat master. This is the arsitektur, dan ini lab-nya. Selain itu farmasi, kita juga ada Indonesian students, baik yang ada di arsitektur, dan juga salah satu yang jurusannya yang Vivian ambil itu one of the best major juga. Ya, semoga itu menjawab sambil saya memperlihatkan. Oke. Baik, Bu. Semoga menjawab ya pertanyaannya ya buat teman-teman sekalian yang sudah bertanya. Terus ada lagi nih, Bu. Do you accept student from IGCSE all level? Yes, the answer yes. All the yang ada yang tadi Sholai Partner University, except American University, Gonzaga, almost kita accept IGCSE atau O level dengan minimum 5C, except University of Illinois at Chicago yang warna merah di sebelah saya ini hanya terima 5B, harus B bukan C, agak lebih tinggi sedikit. Oke. Lanjut, Bu. Jadi terima ya, Bu ya. Oke, itu pertanyaan selanjutnya, itu scholarship yang 20.000 selama 4 tahun itu total untuk 4 tahun atau per tahun atau seperti apa, Bu? Kalau beasiswa kalau ditulisnya 4 tahun berarti per tahunnya, bukan totalnya. Jadi per tahun, kalau tadi contohnya Adelphi 20.000 berarti itu per tahun. Jadi total 4 tahun 80.000. Oke. Jadi total 4 tahun tinggal dikalikan aja ya, Bu ya? Betul, tinggal dikalikan saja. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan. Semakin banyak nih yang nanya. Oke, dari banyak universitas, dari sekian banyak universitas yang disebutkan sama Ibu tadi, yang ada applied fisiknya yang mana ya, Bu? Applied fisiknya kita ya, ada fisiknya. Sorry? Applied fisik kan? Iya, benar, Bu. Jurusannya. Untuk bachelor degree kah? Iya, betul, Ibu. Let me check. Kita punya applied fisik saya ada, tapi fisiknya aja, physicalnya aja kita punya hampir semua university, termasuk Kansas. Yang ada applied-nya, Bu. Yang ada applied-nya. Applied-nya. Yang ada applied-nya. Applied-nya saya nggak ada. Saya hanya ada integrative mathematics and fisiknya aja. Oke. Atau fisiknya aja. Tidak ada yang applied-nya. Oh, nggak ada yang applied-nya berarti ya, Bu. Oke. Oke, selanjutnya nih. Kalau yang dari IGCSE itu apakah student harus ambil high school diploma di sana atau bagaimana, Bu? Oh, tidak. Jadi unit kita karena kita accept-nya namanya secondary school certificate. Nah, itu kan kalau dibilang IGCSE itu sebenarnya grade 10 ya, atau ada pun grade 11. Kok kita bisa terima, anaknya kan belum selesai grade 12. Karena dia punya sertifikat namanya secondary school living certificate, so kita accept. Ya. Jadi dia nggak perlu lagi high school diploma. Yap. Jadi dari University of Illinois Chicago, as long as IGCSE-nya 5B, ya nggak ada 5, mungkin dia ambil mata kuliahnya 7 kali ya, mata pelajaran 7, 2-nya C, yang lain AB, berarti boleh. Oke. Karena 5-nya berarti AB, itu boleh. Jadi boleh ya, Bu ya. Oke, lanjut lagi. Wah, pertanyaan semakin banyak nih, Bu Rini. Semakin siang semakin semangat ya, Bu. Oke, lanjut ya, Bu. Untuk job placement tadi, nah dituliskan di situ kan ada 92%. Contoh perusahaannya apa saja ya, Bu? Terima kasih. Oke, kalau kita ngomong tentang job di Amerika, pastinya banyak ya. Untuk tidak ada garansi, kita bukan garansi, tapi kita membantu student menyiapkan dirinya untuk supaya dia punya skill yang lebih, ya, supaya dia bisa compete untuk mendapatkan kerjaan.
kerjaan job yang sana banyak, yaitu kalau kita bisa mention ini banyak ya, seperti ini ya. Ada Ford, IBM, ya, Lexmark, Deloitte for the finance, accounting, and Just Do It Nike, pasti everyone knows ya. Ini beberapa perusahaan yang menerima students, baik itu part-time job, internship, atau full-time after study. Jadi di US itu, selama kuliah boleh tidak kerja? Boleh. Boleh internship atau part-time job 20 jam dalam seminggu. Apabila ada summer atau ada break, holiday antar semester, boleh full-time. Ya. Itu namanya curricular practical training. Setelah itu jika student lulus lalu mendapatkan kerja di Amerika, boleh menggunakan visa student untuk bekerja di Amerika. Kalau negara lain kan harus mengganti ke visa kerja. Khusus untuk anak-anak science, technology, engineering, and mathematics atau STEM, dia eligible untuk bisa bekerja sampai 3 tahun dengan menggunakan visa student. Di luar STEM major hanya boleh 1 tahun. Oke, jadi bisa ya Bu ya, tergantung ya. Oke, nah pertanyaan lagi nih Bu, untuk matematik yang bagus tuh di mana ya Bu kampusnya untuk matematika? Matematik yang bagus, salah satu Kansas kita punya, Auburn kita juga punya matematik yang bagus. Kemudian di Delphi kita punya juga. Ya. Oke, jadi ada banyak ya Bu ya. Oke, terus selanjutnya nih Bu, ini ada Kak, PowerPoint Shoreline-nya boleh akan dibagikan nggak ya? Jadi tadi telat join gitu. Tadi ada yang telat join. Boleh, nanti saya ngasih lewat Wardaya. Oke, nanti dikasih lewat Wardaya ya, Kak Elsia ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada lagi nih pertanyaan nih Bu. Apakah kalau ada A-level or IB diploma, kreditnya bisa ditransfer misalnya mengurangi kayak beberapa subjek gitu? Oh, that's a really good question. Yes, untuk IB, hampir almost university yang saya bawain bisa menerima untuk dapat kredit ya, advance kreditnya. Biasa sampai up to 15 or 20 credits. Nah, tapi ada tapinya, ada uni yang menerima harus HL ya, tapi ada juga yang SL. Students yang dari IB itu ke UIC atau Utah, mereka dengan SL, as long as yang tadi ya sekitar 2830 gitu, mereka mendapatkan waiver credits. A-level, kalau untuk A-level karena Amerika lebih recognize IB ya untuk credit advance. A-level ada juga, tapi less banget. Mereka tidak langsung mengatakan diterima, tapi waktu sudah tiba dan mereka akan review. Tapi kalau IB, almost mereka terima. Ya, jadi IB yang paling banyak tidak dengan A-level. Oke. Oke Bu. Oke, selanjutnya nih, ini terkait dengan IJCSC lagi nih Bu. Apakah tidak perlu college dulu ya setelah IJCSE O-level? Nah, kalau raport nasional harus pakai college dulu kah setelah SMP atau perlu high school diploma? Sorry, can you repeat? Oke. Tidak perlu college dulu ya setelah IGCSE O-level. Kalau raport nasional harus pakai college dulu kah setelah SMP atau perlu high school diploma dulu? Oke. Saya menjawab, kalau IGCSE yang tadi karena namanya secondary. Secondary itu hampir mirip high school bagi kita. Memang tidak semua university di US akan menerima karena itu equivalent masih kelas 10 atau 11 kan, ya. Hanya beberapa uninya. Di Shoreline punya, kita banyak uni yang terima IGCSE dengan tadi requirement-nya. Kalau anak SMA, karena ijazah itu adalah harus didapatkan setelah kelas 12 selesai, maka harus kelas 12 selesai. Tapi ada juga mungkin student yang, saya tidak mau selesai high school di Indonesia, bisa nggak saya ke US? Mungkin tidak bagian dari saya, tapi memang student bisa ke Wardaya atau yang lain, mungkin bisa ambil high school diploma di community college. Yang saya tahu ada di Seattle.
umur 16 tahun, masih selesai SMP atau SMA kelas 1, join di high school completion mereka 2 tahun, dan mereka transfer ke kita. Bisa. Kita terima transfer kalau modelnya seperti itu. Tapi kalau baru kelas SMP selesai, udah 16 tahun, kita tidak bisa terima. Jadi, student planning-nya untuk menyelesaikan, tidak menyelesaikan high school, tapi mau ke Amerika, harus programnya di high school completion. Bisa ke Green River atau Whatcom, bisa juga. Nanti bisa dengan Ibu Tina dan tim Mardaya yang paham. Iya, baik ya. Terima kasih Bu. Oke, Kak Elsia sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya nih, wah semakin banyak nih pertanyaan. Bu kalau mau minum, kalau nggak puasa boleh loh Bu. Karena terlalu banyak ini yang bertanya ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa, karena mereka masih menunggu nih, wah. Iya benar. Ya? Oke Bu, oke kita lanjut lagi ya Bu ya. Oke, ini ada yang bertanya nih. Setelah 2 tahun di Shoreline, apakah ada kemungkinan kita tidak bisa Shoreline di typo ya Kak Zoya ya. Oke, setelah 2 tahun dari Shoreline, apakah ada kemungkinan nih kita tidak bisa diterima di unit yang dituju? Apakah yang bagus untuk biomedicine? Oh, itu pertanyaan selanjutnya nih Bu. Oke. Jadi gini, kalau saya mewakilkan university, beda dengan community college ya. Kalau mau sekolah di Amerika bachelor degree, bisa start langsung university 4 tahun completing, atau melalui community college, yaitu 1 tahun, 3 tahun di university, atau 2 tahun dan 2 tahun di university. Atau kita punya program sendiri, kita punya namanya American Collegiate yang ada di American University, ataupun yang ada di UCL Extension, bisa 1 atau 2 tahun sekolah di situ, lalu aim-nya mau transfer ke top 50. Itu kita lakukan. Itu kita punya program. Itu adalah premium program. Karena itu targetnya adalah top 50. Untuk diketahui, UCLA Extension adalah bagian dari UCLA University, yang mana UCLA adalah top 20 di Amerika by US News 2022 dan number 1 public university. UC Berkeley di bawah UCLA sudah almost 3 years by ranking of US News. American University yang ada di DC bisa menjalankan 1 atau 2 tahun program, dan student boleh lanjut ke American University for the 2nd atau 3rd year, karena American U sendiri ranking 79, atau transfer keluar. Kita punya student yang sekarang lagi ambil di Amerika, kita call American Collegiate, bukan college ya, Collegiate DC, itu lagi mengambil dan menunggu result untuk diterima di top 50 university untuk tahun kedua. Jadi the first year di American Collegiate DC, di American Uni, dan akan transfer. Kita punya ada 4 student di sana. Salah satu students-nya menginformasikan bahwa dia sudah diterima di liberal art-nya itu untuk Boston University. Jadi students karena mereka transfer akhir bulan ini atau bulan Mei mereka akan dapat result-nya. So this is really premium karena program ini khusus untuk mereka yang mau target. Oke, ada pertanyaan. Mungkin ada, itu untuk apa? Kalau mau di top university yang top 30-50, biasanya apply lewat common application as a freshman student. Regardless apapun, ada yang bisa diterima atau tidak. Kita ada pepatah, banyak jalan menuju Roma. Apabila apply di first attempt, you tidak diterima, dreamingmu tidak gone. Ya, you still can complete bachelor degree in the top university. Have a belief and juga pasti work hard. Masuk lewat program American College for first year or second year and transfer di top 50. Dan program ini memang khusus hanya untuk anak-anak yang memang punya mau kerja keras dan lain-lain dan tetap eager untuk ke top 50. Nah, lalu pertanyaan kedua tentang biomedicals ya. Salah satunya Kansas University. Kita wait kalau Vivian sudah ada, mungkin Vivian bisa explain. Karena kenapa saya bilang Kansas ini punya program yang top untuk engineering, yang tadi saya mention, di US itu ada league yang bagus yaitu Ivy League School. Only 8 university
Dan dari 8 University Ivy League School ini plus Stanford, mereka membentuk satu lagi liga yang mau dibilang elite liga, yaitu namanya American Association University atau AAU. Hanya ada 68 research university di organisasi ini. 66-nya ada di US dan 2-nya ada di Canada. Karena kita ngomong bukan Amerika tapi North America. Dan salah satunya ada 2 university yang saya wakilkan, yaitu Kansas University dan Utah University masuk di top 60 itu. Jadi kalau mau STEM, no doubt, go to Kansas and Utah. Itu udah masuk di elite. Oke, semoga terjawab. Menarik sekali ya, Bu. Oke, semoga terjawab ya bagi yang bertanya tadi. Oke, untuk ini selanjutnya nih, ada jurusan kedokteran nggak ya, Bu? Oke, another good question. Kedokteran, law, pharmacy itu adanya di graduate program, not in the undergraduate program. So to be eligible for doctor license as a doctor and medicine di US itu takes longer, bisa 10 sampai 12 tahun. So students kalau study in US harus ambil dulu bachelor degree 4 years, any major tapi related to human body. Setelah itu akan ambil tes, ya, itu ada tes medicalnya lagi. Apabila diterima baru masuk di medical school, ya. Itu 2 to 3 years to complete, ya, because in the graduate level. Lalu ada tes lagi, ada koas lagi dan lain-lain sampai ada tes untuk license. So more likely kita info bahwa 10 sampai 12 tahun baru menyelesaikan medical. Tapi keuntungannya kan ini panjang ya. Apabila selesai bachelor degree dan tidak mau ke medicine, ya it's okay because student udah get the bachelor degree kan, udah bisa mungkin kerja atau mungkin mengambil S2 di bidang yang lain. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Saya tambah sedikit untuk medical school. Kansas punya medical school, tapi tidak untuk international student. Jadi limited juga university yang punya medical school, tapi tidak semua juga menerima internasional. Jadi kalau ada student saya sebelumnya ambil aiming ke medical school, dia ngambil bachelor di Kansas and dia transfer out karena tidak bisa di medical schoolnya Kansas. Jadi kompetitif banget ya untuk program ini. Dan juga kalau balik Indonesia, kayaknya agak harus ikut penyesuaian atau penyetaraan ya dari IDB. Ya. Terus ada penyetaraan berarti ya, Bu ya, kalau balik ke Indonesia. Oke, baik. Ya, sudah cukup jelas sekali ya. Oke, kita masih punya cukup banyak waktu nih, Bu. Ada beberapa lagi pertanyaan nih. Nah, ini dari orang tua nih ya. Kalau untuk biaya hidup di US itu di kisaran berapa ya, Bu, per bulan? Terus itu ada nggak sih yang scholarship yang udah include sama kayak biaya hidup? Seperti itu. Kalau bachelor degree tidak ada ya. Mungkin Kementerian Beasiswa dari pemerintah Indonesia yang ke top university ya, tapi tidak ada saya di dalam list. Tahun lalu ada, tahun ini mereka udah berubah. Banyak kan kalau di US itu bisa juga ke Education USA bisa menanyakan, tapi kalau kita university kita hanya memberikan partial tuition fee scholarship, not the all. Kalau master degree biasa pemerintah Indonesia lagi kembali ada LPDP atau American punya yaitu Fulbright. Itu untuk master degree. Jadi banyak option ya, Bu ya. Oke, nah ini melanjutkan nih pertanyaannya, Bu. Paling banyak student dari Indonesia di univ yang mana ya, Bu? Oke, ada peta ya kelihatan nih. Anak Indonesia kalau uni-uninya. Nah, sekarang sudah tahun ini agak lebih bervariasi. Waktu 3 tahun belakangan favoritnya itu University of Illinois Chicago. Kenapa? Karena ini ada di Midwest. Kota ketiga terbesar, mungkin anak Jakarta ingin juga kota besar ya, karena peluang nanti bekerja. Okay? Dan Illinois Chicago ini adalah the only public research university, dan dia adalah salah satu dari 3 sekolah yang dalam distriknya Illinois, yaitu the best one is the University of Illinois at Urbana. Jadi mereka sebutin mereka adalah sister school karena di dalam satu distrik, Springfield dan University of Illinois Chicago.
So, ini adalah favorite, dia offer for you scholarship, lock-in tuition fee. Jadi, every year, semua university pasti ada kenaikan biaya. Tapi khususnya UIC, dia hanya biayanya itu hanya ke student yang baru. Yang student sebelumnya bayar dari awal masuk sampai akhir dengan flat fee. Jadi, tuition fee yang sama. Kemudian, Utah University is favorite because top 100. Public Research University, member of AAU, punya program-program yang sangat excellent, offer 4-year scholarship juga. Kalau UIC up to 10,000, Utah up to 7,000. Kansas juga another favorite, karena anak Indo pasti lihat juga ranking, lokasi. Tapi dari semua biaya hidup, kota besar akan lebih mahal, kota sedang lebih rendah sedikit dari kota besar, kota kecil akan lebih murah. Dan itu semua di seluruh negara seperti itu. Jadi kalau Chicago, Boston, DC, LA, New York itu bisa 1 tahun itu 18.000 ke atas per tahunnya. Kalau kota kecil sedikit ya kan kayak Utah itu kemungkinan 1.200 sampai 1.500 per bulan. Kota yang lebih kecil Kansas contohnya biasanya 1.000 per bulan sudah cukup karena dia college town. Jadi kalau college town biasanya kayak Auburn, Kansas is about 1,000 for living expenses. Yeah. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih mungkin ya Bu yang cukup menarik ya. Kalau untuk intake fall deadline-nya itu kapan ya Bu ya? Dan kalau misalnya mau 1 tahun di Indo online dulu, studinya itu bisa nggak ya Bu? Nah, oke, deadline intake for fall, kalau Common App udah pasti tutup ya, karena udah apply. Kalau Community College masih buka, sama dengan kita masih buka. Kita tutup aplikasi, Kansas biasa tutup lebih awal untuk fall intake karena semuanya akan mulai di mid-August, orientasi dan lain-lain. Itu kita tutup biasa end of June. Ya, akhir Juni, ada Juni yang masih di minggu pertama Juli juga masih boleh, masih buka. Oke. Itu pertanyaannya untuk fall intake ya. Kalau student kelas 11 naik kelas 12 atau kelas 12 tidak mau berangkat dulu satu dan lain hal reason itu bisa ngambil program kita yang namanya American Collegiate Life Program. Oke. American Collegiate Life ini bisa untuk anak kelas 11 yang mau sekarang selesai. Kita punya 3 intake. Ada di sekarang ini summer application akan tutup tanggal 16 Mei, mulainya tanggal 24 Mei sampai 4 Agustus. Itu bisa anak-anak yang kelas 11 mau naik kelas 12. O-level nggak boleh karena baru kelas 10. Atau anak yang kelas 12 mau berangkat di fall, tapi kan udah selesai semua, mau earn credit, mau dapat kredit kan, itu bisa ambil juga. Jadi summer bisa untuk anak kelas 12 dan anak kelas 11. Mulainya 24 Mei sampai 4 Agustus. Kemudian kita ada di fall intake yang biasanya itu untuk anak kelas 12 ya. Jadi 11 kan udah naik kelas 12 nih, biasanya Juli atau Agustus kan udah mulai tahun ajaran baru. Mereka juga bisa ngambil program ini. Atau mereka udah lulus belum mau berangkat, mereka bisa ngambil juga. Jadi kita bisa untuk concurrent finishing high school maupun yang sudah finish high school. Itu namanya American Collegiate Life dan itu adalah purely dari University of Massachusetts Boston. Student akan dapat pembelajaran profesor semuanya dari UMass Boston dan transkrip juga. Dan bisa transfer ya, bisa transferable credit ke university destinasi. Oke, wah jelas sekali ya. Oke, semoga terjawab semua ya teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Oke, selanjutnya mungkin Pak Anton ada yang mau disampaikan mungkin Pak? Halo Ibu Rini, terima kasih Ibu buat presentasi yang luar biasa. Mungkin izinkan saya share screen dulu ya. Boleh. Ya. Oke, jadi sepertinya Vivian lagi dalam perjalanan balik Bu dari California. Soalnya kan kemarin itu memang beliau sempat ngomong bahwa dia lagi terbang gitu loh. Tapi terbangnya mestinya jadwalnya jam 10 pagi itu udah sampai Bu landing. Tapi sepertinya nih kayaknya delay kali pesawatnya ya. Soalnya kami hubungin nggak bisa gitu ya. Jadi Vivian ini alumni dari Wardaya dan melanjutkan University of Kansas
ya KU, terus Chemical Engineering fokus on biomed, dan udah lulus tahun ini dan akan melanjutkan PhD, Bu, di Duke University. Itu. Dan selama ini nanti internship dulu di Fremont. Jadi selama liburan ini akan internship di Fremont, gitu ya, Vivian. 4 tahun ini belum pulang-pulang nih, dari tahun 2018. Dan saya ingat banget dulu dia udah keterima di Hong Kong, gitu ya, University of Hong Kong, tapi akhirnya dia memutuskan untuk ke University of Kansas. Itu. Dan sekarang ya puji Tuhan, alhamdulillah dia sekarang akan melanjutkan PhD ya langsung ke Duke University. Duke University is top university in the world juga. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa ini ada kesempatan loh kalau ingin melanjutkan ke top university juga, ya. Oke, ada John Hopkins juga kan ya, Bu ya? John Hopkins, UC Berkeley, Brown ya, Bu. Kita punya John Hopkins untuk mungkin anak-anak LPDP yang karena John Hopkins ini masuk di kategori LPDP Master Degree untuk top dunia maupun semua kategori LPDP, kita bisa untuk anak-anak yang mau engineering. Ya, oke, nanti Bapak Ibu kalau pengurusan aplikasi atau mau konsultasi nanti bisa hubungin saya atau Wardaya ya. Tadi kami sudah masukkan dalam Zoom chat. Oke, terima kasih banyak Ibu Rini buat waktunya. Nanti mungkin Vivian ada sesi khusus deh. Boleh Pak. Iya. Ya, soalnya dia nggak bisa. Iya, soalnya lagi terbang kayaknya sepertinya dia lagi delay pesawatnya. Tadi saya belum aktif juga. Oke, terima kasih Bu Rini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton untuk tambahannya. Baik, terima kasih Bu Rini untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu. Semoga semakin banyak nih pengetahuan buat teman-teman dan juga Bapak Ibu yang ingin melanjutkan gitu ya kuliah ke US ya Bu ya, bukan UK tadi. Maaf ya Bu, typo sedikit Bu. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya Bu Rini, Pak Anton, Bu Tina, dan juga rekan-rekan lainnya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya untuk Vivian, namun nanti mungkin ada sesi khusus ya, kata Pak Anton. Oke, baik, terima kasih semuanya. Tetap sehat selalu. Selamat siang. God bless. Bye-bye semua. Bye. Thank you. Ya, thank you Bapak Ibu.